sudah kusampaikan di tengah hujan gerimis nih ya Allah. Ini jadi saksi kalau mereka tetap juga memilih calon-calon pecandu narkoba, tetap juga memilih orang sakau, tetap juga memilih pengisap sabu-sabu. Sudah aku tak salah lagi ya Allah. Saksikanlah ya Allah. Sudahkah ku sampaikan? Jangan ada dusta di antara kita. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini jurkam ini. Saya bukan orang partai. Abdul Somad jangan-jangan mau jabatan ini. Jabatan apa? Wapres saja saya tak mau. Abdul Somad Ustadz yang tidak terikat dengan apapun. Abdul Somad hanya ingin supaya suara umat yang banyak ini diberikan kepada umat yang memperjuangkan pondok pesantren dan pendidikan agama. Kira-kira salah yang saya sampaikan? Ya. Jangan cuma bilang tidak di sini. Nanti kalau ada orang ngejek-ngejek saya di internet, katakan tidak. Abdul Somad salah? Abdul Somad radikal? Abdul Somad nyeleneh? Abdul Somad aliran sesat? Potong videonya, share, like and share. Jangan lupa subscribe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu yang benci sama ceramah saya itu siapa? Orang yang benci pada pendidikan agama. Siapa yang benci agama? PKI. Tuh yang benci agama. Jadi ketika saya katakan naikkan derajat, harkat martabat pesantren daya, kita kuning guru agama. Dulu ketika komunis bangkit, siapa yang dibunuh oleh komunis? Ulama. Mereka congkel matanya. Jangankan yang Islam, Jenderal Panjaitan, apa kata mereka? Darah itu merah jenderal. Padahal Jenderal Panjaitan tidak Islam, dia Kristen, Protestan, AKBP, Huria, Kristen, Batak, Protestan. Tapi mereka benci agama. Menurut komunis, agama itu adalah opium. Menurut mereka, agama adalah candu. Maka pendidikan agama harus dikerdilkan, dimatikan. Di Dayak berapa pelajaran agama? Nahwu, Soroh, Balaghah, Ma'ani, Mantik, Bayan, Al-Qafi, Tajwid, Fikih, Usul Fikih, Qaidul Fikih, Fikih Muqaran, Fikih Muamalat, Fikih Siasah, Fikih Munakahat, Hadis, Ulumul Hadis, Mustalah Hadis, Rijalul Hadis, Tafsir, Ulumul Quran. 21 pendidikan agama sekarang dipres menjadi satu pelajaran, PAI, pendidikan agama Islam. Itu pun gurunya kadang-kadang datang, kadang-kadang hujan tidak datang. Akhirnya anak umat Islam, sarjana ekonomi, sarjana ilmu politik, sarjana ilmu hukum, tapi bidang agama jahil, murakkab, goblok, wal bahlul. Apa yang bisa menyelamatkan ini? Tidak lain, tidak bukan adalah pendidikan agama. Kita bangga menjadi orang Aceh. Kenapa? Di Aceh dayak-dayak masih ramai, Abu Abi Tengku masih banyak. Maulid Nabi di mana-mana satu hari, di Aceh 100 hari. Apa kata Tuan Haji Musannif tadi? Ustaz Somad sebetulnya kami undang dulu maulid. Di Aceh maulid 100 hari Ustaz, asal habis maulid naik asam urat. Bukan kata saya, kata beliau. Artinya apa? Makanan orang Aceh bersedekah, makanan. Begitulah mereka memuliakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aceh ketika zaman kerajaan dia tetap nomor 1. Aceh setelah masuk ke dalam Republik Indonesia dia tetap nomor 1. Aceh setelah reformasi dia tetap pejuang nomor 1 memperjuangkan syariat Islam. Betul? Ada di daerah lain bernama dinas syariah? Ada? Ada daerah lain bernama polisi syariah? Ada? Ada di daerah lain namanya dinas daya? Ada?
Tidak ada. Maka saya bangga selalu berceramah di Aceh. Cerita dari Aceh saya bawa ke tempat lain. Hai bupati, wali kota, anggota dewan, amal kalian bukan puasa sunat Senin Kamis. Amal kalian bukan baca Yasin. Amal pejabat-pejabat adalah membuat syariat Islam ditegakkan, anak-anak paham Islam dan orang yang tidak mengerti paham Islam. Saya naik pesawat tadi dari Kuala Namu ke airport Sultan Iskandar Muda, pramugarinya pakai jilbab. Yang baik pramugarinya atau airportnya? Airportnya. Buktinya dia ke airport lain, jilbabnya dibuka. Artinya apa? Siapa saja yang mendarat di Sultan Iskandar Muda Airport Banda Aceh mesti pakai jilbab. Saya kalau naik pesawat yang lain, mau ke Surabaya, mau ke Semarang, mau ke Yogyakarta, mau ke Banjarmasin, saya cuma mau ngasih, saya ceramah kemana-mana itu. Ceramah masuk ke dalam, tidak pakai jilbab, bisa selesai ini dengan ceramah, bisa? Mana bisa? Ceramah saya di pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi ya ayyuhal pramugari. Ceramah di pesawat ditangkap karena tidak ada izin internasional, melanggar aturan penerbangan. Kenapa berceramah? Tapi begitu dilaksanakan dengan dakwah politik, dan Syekh Hasan Kerongkali adalah seorang dai yang juga politikus. Makanya politik jangan diharamkan. Haram politik, haram politik. Politik boleh, politikus itu tikus. Politikus itu jahat. Akhirnya politik kita diambil orang lain, sekuler, liberal, komunis, otak-otak udang, mengambil politik. Akhirnya umat Islam menjadi korban politik. Kira-kira salah ceramah yang disampaikan ini? Tidak. Abdul Somad hanya ingin supaya santriwan-santriwati mengikut jejak Syekh Muhammad Hasan Kerongkali. Dia seorang syekh ahli agama, maka akan lahir alumni-alumni daya yang ahli agama, kitab kuning bersarang dalam kepalanya. Amin. Yang kedua, Syekh Kerongkali ahli ilmu falak, ilmu astronomi, maka akan lahir juga para pakar-pakar ekonomi, pakar ilmu politik, pakar sains teknologi, pakar karena mengikut tuan syekh mereka. Yang ketiga, alumni juga akan lahir, akan ada alumni daya yang mewakili kita di legislatif, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPD, dan puncaknya adalah memegang tampuk kekuasaan. Takbir. Itu baru yang pertama. Jam 6. Tadi saya mulai ceramah jam 6.15. Sekarang sudah jam 6. 45 menit sudah saya jelaskan baru yang pertama. Nanti saya masuk yang kedua. Apa dia kedua? Refleksi Isra Mi'raj dalam menjawab problematika umat. Problematika umat sekarang, masjid besar tapi tidak ada sholat berjamaah. Udah 2 kali payung ini dah. Masjid besar tapi tidak ada sholat berjamaah. Ini apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Kalau puasa cukup ayat yang turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Haji cukup ayat yang turun. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Zakat cukup ayat turun. Wa atuz zakat. Tapi sholat tidak cukup ayat turun. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alhamdulillah, meninggal Syekh Hasan Kerongkali dari 1973
Sekarang sudah 2019, 47 tahun lamanya. Hari ini masjid tetap tegak berdiri. Bukan cuma di dalam masjid, di atap masjid pun ramai orang. Masya Allah, luar biasa. Abdul Somad tidak pernah ragu bahwa Aceh sampai hari kiamat masjid-masjidnya tetap ramai sholat berjamaah. Amin. Mana buktinya? Yang punya kamera, ambil itu foto, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini anak-anak muda Aceh sholat di masjid, sampai ke atap. Jadi masalah imamnya di mana itu? Imam tetap di bawah. Yang penting jangan sampai mendahului imam. Mengundi di atas tetap. Jadi tidak akan pernah ragu. Isra Mi'raj mengingatkan lagi tentang pentingnya sholat berjamaah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Syekh Muhammad Hasan Kerungkali meninggalkan daya, meninggalkan santriwan santriwati, meninggalkan kitab kuning. Oleh sebab itu kalau mau kekal abadi, jangan tinggalkan rumah, karena rumah akan dijual. Jangan tinggalkan mobil, karena mobil akan balik nama. Jangan tinggalkan istri, karena akan diambil oleh berondong manis. Tapi tinggalkanlah daya. Alumni daya Syekh Hasan Kerungkali akan membuat 1000 daya di seluruh penjuru Nusantara. Amin. Tadi pagi saya ceramah di daya di Aceh, di Medan, Sumatera Utara. Medan bukan provinsi Aceh, tapi yang punya daya orang Aceh. Ustaz Somad ceramah di daya kami, Ma'had Fahmus Salam Aziziyah. Orang Aceh yang punya. Orang Aceh punya daya di Aceh biasa, tapi orang Aceh punya daya di luar Aceh luar biasa. Ke depan bermimpi Abdul Somad akan ada daya di Papua yang didirikan oleh alumni daya Syekh Hasan Kerungkali. Takbir. Ini Somad nih ngawur ini. Gimana orang Aceh buat daya di Papua? Saya pun ceramah di Fakfak. Ada kabupaten namanya Fakfak, tapi jangan pakai bahasa Inggris. Kabupaten Fakfak. Sampai di sana saya dibawa ke raja. Ada raja-raja. Ada pula kabupaten namanya Raja Ampat. Raja Ampat, ya rajanya 4 orang. Tapi di Fakfak rajanya banyak. Salah satu raja saya dibawa. Ustaz Somad, kita akan jumpa Tuan Raja. Oke, saya pun jumpa Tuan Raja. Tuan Raja membuka lemari. Dari dalam lemari dia keluarkan buku bersampul kulit rusa. Sampul kulit rusa, isinya di dalam buku dari kulit kain. Pokoknya kulit-kulit semua. Begitu dibuka, saya tanya, Al-Quran tulis tangan. Saya tanya, ini dari mana? Ini dari Samudra Pasai. Di mana itu? Aceh. Ternyata orang Aceh yang membawa Islam ke Papua. Saya aja naik pesawat capek baru sampai. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya naik pesawat ke Sulawesi. Dari Sulawesi naik pesawat ke Sorong. Dari Sorong naik pesawat. Pokoknya sampai capek naik pesawat. Dulu waktu saya kecil, setiap nengok pesawat lewat, pesawat. Ya Allah, nanti kalau udah besar naik pesawat, ya Allah. Sampai sekarang naik pesawat gak turun-turun. Sekarang saja naik pesawat ke Papua jauh, 8 jam lebih. Itu perjalanan dari Aceh ke Papua sama dengan dari Aceh ke Jeddah. Coba nanti buka peta, ukur Aceh Papua, Aceh Jeddah, sama-sama 1 jengkal.
Sama jauhnya, luar biasa. Begitu hebatnya ulama dari Samudra Pasai berdakwah, membawa Al-Quran ditulis di kulit kayu, disampul dengan kulit urusan sampai ke negeri bernama Papua. Artinya apa? Mereka berdakwah bukan karena diundang pemerintah kabupaten kota. Mereka berdakwah lillahi ta'ala. Naik kapal laut, naik kapal kayu, dipukul ombak, dihempas gelombang, akhirnya sampai ke timur Indonesia. Begitulah hebatnya ulama-ulama dulu. Maka kita ingin akan lahir ulama-ulama penerus Syekh Hasan Kurungkali yang akan mendakwahkan Islam. Tapi sekarang ternyata orang Aceh dakwahnya lebih canggih. Ustaz Somad ceramahnya dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah. Tapi kawan-kawan yang lain, Dr. Amri Fanmi, ceramahnya kemana? Ke Finlandia. Ceramahnya kemana? Ke Inggris dan Belanda. Level internasional. Ke depan, saya ingin santriwan-santriwati ini akan berdakwah ke Amerika, ke Inggris, ke New Zealand. Maka Islam akan menebar ke seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang takut nanti kalau ustaznya dari Aceh bawa rencong masuk Islam. Tidak, saudaraku. Mereka penuh dengan kelembutan, mereka penuh dengan samahah, kelapangan dada. Yang ditebarkannya adalah Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam adalah kedamaian. Islam peace, damai. Islam adalah mengangkat tangan, memberikan bantuan kepada yang susah. At'imut ta'am, yang lapar kasih makanan. Afsyus salam, tebarkan kedamaian. Wasallu wan nasu niyam, ucapkan salat malam ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bi salam, masuk ke dalam surga dalam keadaan salamun qawlan mir rabbir rahim. Inilah generasi yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang kedua. Kita lanjutkan ketiga. Sampai jam berapa Ustaz? Sampai azan maghrib. Azan maghrib sekarang jam berapa? Jam 6.30. Masih ada waktu 15 menit lagi. Lalu wudhunya kapan? Wudhu yang tadi ditahan-tahan aja sampai biru mukanya, nahan kentut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, refleksi dari Isra Mi'raj seimbang antara ilmu agama dengan ilmu sains dan teknologi, dengan banyak membaca dan memahami kitab-kitab. Yang kedua, refleksi dari Isra Mi'raj menjawab tantangan umat. Jangan sampai masjidnya ramai tapi tidak ada sholat berjamaah. Yang ketiga, apa dia? Bahwa Isra Mi'raj bercerita tentang yang tidak dilihat oleh mata. Allah berfirman, linuriyahu min ayatina. Yang diperlihatkan bukan linuriyahu min ayat kursi, linuriyahu min ayat fi suratil Fatihah. Tidak, tapi yang diperlihatkan Allah adalah linuriyahu min ayatina. Ini yang ketiga. Ada ayat-ayat, tanda-tanda yang dulu dilihat Nabi terwujud zaman sekarang. Apa yang dilihat Nabi ketika itu? Nabi melihat ada orang makan sampai perutnya sebesar rumah. Kira-kira kalau perut, tolong yang perutnya besar jangan tersinggung. Sampai perut sebesar rumah. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, ya, itu orang yang perutnya sampai sebesar rumah itu siapa? Itulah orang yang makan haram. Makannya tetap nasi, makannya tetap ayam, tapi uang yang dibelikan adalah uang riswah, uang sogok.
hadisnya dibacakan pagi, petang, siang, malam. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menyogok makan haram, yang menerima sogok makan haram. Tapi sekarang orang mau masuk kerja sogok, mau masuk universitas biar lulus sogok, mau lulus PNS, ASN, BUMN sogok, mau jadi anggota dewan saya tak ada bilang ya. Sogoknya dengan apa? Sembako. Sogoknya dengan apa? Ada yang ngasih tahu kalender. Sogoknya dengan apa? Kain sarung. Sogoknya dengan apa? Kira-kira nanti menjelang 17 April kalau ada yang ngasih sogok, mau ngambil apa enggak? Yang bilang mau jujur, yang bilang enggak karena belum dapat. Ustadz Somad ngambil, saya ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Umat sudah silakan bagi-bagi sembako, ambil gulanya, ambil minyaknya, ambil, tapi serahkan ke panti asuhan. Setuju? Tak sama kuat suaranya. Waktu pertama, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Ambil, serahkan ke panti asuhan. Ambil beras, ambil gula, ambil minyak, ambil sembako yang dibagi-bagi, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum, Bapak Ketua Panti Asuhan. Ya, berapa orang anak yatim? Ada 100 orang, keluarkan, saya mau kasih mereka sembako. Berapa orang? 5 orang aja. Sedikit. Jangan dimakan, karena kalau dimakan berarti kita makan haram. Begitu juga kalau dia ngasih duit, saya sembako gak mau, beras gak mau, duit gak mau, jadi uangkan aja. Sekarang sedang ada sedekah musiman 5 tahun sekali. Ini Abdul Somad ini galak, garang, keras karena belum dapat ini, betul. Kalau udah dapat pasti mulut susah bicara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kita ambil uang 500.000, diambil duitnya, dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras, beras dimasak jadi nasi, disuap oleh anak-anak kita yang tulus, anak yang hijau, wajahnya tak berdosa, matanya terang bercahaya. Betapa jahatnya bapak dan ibu yang menyuapkan makanan haram ke anak-anak kita. Ibu, jangan kasih anakmu makan haram, susah mereka menghafal Al-Quran. Jangan kasih anak makan haram, karena terhijab mereka dengan kebaikan. Kalau ada anak susah ngapal, anak susah dapat pelajaran, anak susah bangun tahajud, yang salah anaknya atau bapak ibunya yang ngasih makan haram? Masih mau juga lagi memberikan yang haram-haram. Cukuplah yang sudah-sudah. Di masa akan datang jangan. Jadi kalau ada yang ngasih Pak Ustadz, ambil saja, serahkan ke pembangunan masjid, serahkan ke pembangunan. Kalau nggak mau ngambil, bagus. Saya nggak mau ngambil Pak Ustadz. Kenapa? Isinya 2.500. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menguji emas dengan api. Gali tanah, dapat batu hitam, bakar dengan api. Kalau meleleh dia, berarti dia emas. Bakar dengan api, tidak meleleh-meleleh, hitam aja, berarti batu gilingan. Menguji batu dengan api, menguji orang dengan uang. Teman-teman, kalau kita mau tes dia jujur apa tidak, ujilah dengan uang. Ambil permen karet, ikat pakai benang, letakkan di jalan, sembunyi. Hidupkan kamera. Kalau dia tengok kiri kanan tak ada. Sebelum diambil tarik dulu. Tapi jangan dipakai lagi karena soal udah bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menguji orang dengan uang. Oleh sebab itu ke depan jangan sampai kita tergoda makan haram. Disuaplah nasi, anak-anak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.
Apa yang terjadi? Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam badan, berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Setetes darah berubah menjadi daging, daging menjadi neraka jahanam. Pagi, petang, siang, malam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Betapa kita malunya di hadapan Allah, ditimbang di padang mahsyar. Abdul Somad beratnya 50 kilo, yang halal 20 saja. Rupanya yang 30 haram, 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 mata haram, telinga haram, otak haram, bibir haram. Yang halal kuku aja. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan pernah kau suapkan makanan haram kepada anak-anakmu. Kenapa anak-anak ini mau sekolah? Fatihah wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di majlis penuh berkah ini ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan santriwan-santriwati kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak muda kami dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallin alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aizzal Islam wal muslimin, kuatkan Islam dan umat Islam ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin, Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin, Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali masyaikhina, para abu, para abi, para tengku kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, ampunkan silap dosanya ya Allah. Allahumma khtib lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda tiai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbalallah. Terima kasih.